sedulur kredit Union Krida Raharja. Apa kabar? Pastinya baik. Kali ini kami akan membahas tentang pola kebijakan yang ada di kredit Union Krida Raharja. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe channel CU Krida Raharja Official. Terima kasih. Untuk menjadi anggota CU Krida Raharja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut kami jelaskan beberapa syarat untuk menjadi anggota CU Krida Raharja. 1. Syarat administrasi. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota secara lengkap. Fotokopi KTP 1 lembar. Surat keterangan domisili, apabila alamat tempat tinggal tidak sesuai dengan KTP. Fotokopi kartu keluarga, sebanyak 1 lembar. Fotokopi surat nikah, bagi yang sudah menikah, sebanyak 1 lembar. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. 2. Syarat keanggotaan. Sehat jasmani dan rohani. Bersedia mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan finansial literasi. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan CUKR. Mentaati ketentuan yang berlaku. Anggota baru hanya boleh berasal dari wilayah pelayanan yang telah ditentukan dibuktikan dengan KTP. CU Krida Raharja memiliki beberapa produk untuk mendukung kebutuhan anggota. 1. Produk simpanan. 2. Produk pinjaman. 3. Produk perlindungan keuangan. 4. Produk jasa sosial. 5. Produk pendidikan dan pemberdayaan anggota. Kita mulai dengan membahas produk simpanan CU Krida Raharja. 1. Simpanan saham. Simpanan saham adalah simpanan tanda kepemilikan anggota terhadap lembaga kredit Union Krida Raharja. Simpanan saham terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan saham tidak dapat ditarik kecuali jika pemilik simpanan berhenti atau dikeluarkan. Besaran simpanan pokok adalah Rp500.000. Simpanan pokok dapat dibayarkan secara tunai ataupun dilunaskan dari pinjaman kawitan. Setoran simpanan wajib tiap bulan adalah sebesar Rp10.000. Anggota yang gagal autodebit atau simpanan padinan tidak mencukupi dalam 1 tahun buku tidak berhak mendapat dividen atau balas jasa anggota. Simpanan saham dilindungi sesuai batasan plafon maksimal asuransi simpanan. Tutup rekening simpanan saham dikenakan biaya administrasi Rp50.000. 2. Simpanan utama. Simpanan utama adalah simpanan yang wajib dimiliki anggota untuk persiapan masa depan. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp50.000. Setoran tiap bulan minimal Rp10.000 dan maksimal Rp1.000.000. Saldo simpanan utama minimal Rp50.000, maksimal Rp50.000.000. Balas jasa simpanan yang diperoleh adalah 5% per tahun. Jika ada penarikan simpanan, maka besaran BJS pada bulan berjalan waktu penarikan adalah 0%. Simpanan utama dilindungi sesuai batasan plafon maksimal, sesuai asuransi simpanan. 3. Simpanan padinan. Simpanan padinan adalah simpanan harian yang bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan padinan tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman. Setoran awal minimal Rp10.000. Simpanan padinan dapat disetor dan ditarik menggunakan aplikasi SCP. Balas jasa simpanan 1% per tahun. Saldo minimal Rp10.000. Tutup rekening simpanan padinan dikenakan biaya administrasi Rp10.000. 4. Simpanan pundi Raharja. Simpanan yang memiliki jumlah dan jangka waktu tertentu. Simpanan minimal Rp500.000 dan simpanan maksimal Rp250 juta. Skema balas jasa simpanan. 1. Jangka waktu 3 bulan, 4,5% per tahun. 2. Jangka waktu 6 bulan, 5% per tahun. 3. Jangka waktu 12 bulan, 5,5% per tahun. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda 1% dari jumlah pencairan. 5. Simpanan multiguna. Simpanan multiguna adalah simpanan yang dirancang khusus untuk rencana atau tujuan keuangan anggota dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Simpanan multiguna wajib dimiliki anggota untuk mengajukan pinjaman.
Simpanan awal multiguna minimal Rp50.000. Balas jasa simpanan 3% per tahun. Setoran minimal Rp10.000, maksimal Rp250 juta. Digunakan sebagai jaminan utama semua pinjaman. Simpanan multiguna yang dijaminkan tidak dapat ditarik selama masih memiliki pinjaman. Simpanan multiguna dilindungi sesuai batasan plafon maksimal asuransi simpanan. 6. Simpanan pawiyatan. Simpanan pawiyatan adalah simpanan yang dibuat untuk merencanakan kebutuhan dana pendidikan anggota. Setoran awal simpanan pawiyatan minimal Rp25.000. Balas jasa simpanan sebesar 4% per tahun. Setoran minimal bulanan sebesar Rp10.000. Saldo maksimal adalah Rp100 juta. Anggota menandatangani surat pernyataan di atas materai. Jangka waktu simpanan adalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan denda 1% dari total penarikan. Biaya buka rekening adalah Rp25.000, tutup rekening adalah Rp25.000. 7. Simpanan kreto. Simpanan kreto adalah simpanan untuk merencanakan kebutuhan pembelian kendaraan bermotor. Setoran awal minimal Rp50.000. Balas jasa simpanan sebesar 2% per tahun. Saldo maksimal pada simpanan kreto adalah Rp250 juta. Simpanan kreto dapat dijadikan jaminan pinjaman kreto. Simpanan kreto yang menjadi jaminan pinjaman tidak dapat ditarik selama anggota masih memiliki pinjaman. Selanjutnya kita membahas tentang produk pinjaman. 1. Pinjaman kawitan. Pinjaman kawitan diberikan kepada anggota baru untuk menggenapi kewajiban simpanannya. Maksimal pinjaman Rp600.000. Balas jasa pinjamannya adalah sebesar 0%. Sebelum pinjaman lunas, maka anggota belum berhak mendapatkan dividen. Jangka waktu angsuran maksimal 12 bulan. Jika pinjaman lalai selama 3 bulan berturut-turut, maka CU Krida Raharja berhak membatalkan status keanggotaan. 2. Pinjaman cagaran. Pinjaman cagaran bertujuan untuk meningkatkan simpanan anggota. Pinjaman cagaran hanya boleh masuk ke simpanan multiguna. Balas jasa pinjaman adalah sebesar 1% menurun per bulan atau 0,5% flat per bulan. Plafon minimal pinjaman adalah Rp1 juta dan maksimal pinjaman adalah Rp250 juta. Jangka waktu angsuran pinjaman minimal 3 bulan dan maksimal 48 bulan. Tidak. Pinjaman krida. Pinjaman krida adalah pinjaman untuk modal usaha anggota. Balas jasa pinjaman adalah sebesar 1,65% menurun per bulan atau 0,9% flat per bulan. Plafon maksimal pinjaman adalah Rp300 juta. Memiliki total simpanan multiguna dan simpanan utama minimal 3 kali angsuran bulanan dari pinjaman yang diajukan. Jangka waktu pinjaman minimal 3 bulan, maksimal 60 bulan. Peminjam mengisi formulir analisis keuangan dan analisis kelayakan usaha. Tempat dan aktivitas usaha disurvei oleh staf, dan setelah pinjaman cair akan dipantau secara berkala oleh staf. 4. Pinjaman kinaharjan. Pinjaman kinaharjan adalah pinjaman guna meningkatkan kualitas hidup anggota. Balas jasa pinjaman 1,65% menurun per bulan atau 0,9% flat per bulan. Plafon maksimal pinjaman Rp250 juta. Jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan. 5. Pinjaman pawiyatan. Pinjaman pawiyatan adalah pinjaman untuk dana pendidikan. Balas jasa pinjaman 1,25% menurun per bulan atau 0,66% flat per bulan. Plafon pinjaman maksimal Rp100 juta. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan. 6. Pinjaman kreto. Pinjaman kreto adalah pinjaman untuk memfasilitasi kepemilikan kendaraan bermotor. Balas jasa pinjaman 0,833% flat per bulan atau 10% flat per tahun. Plafon maksimal pinjaman untuk motor baru adalah Rp50 juta, mobil baru adalah Rp250 juta. Memiliki simpanan kreto minimal 10% dari pinjaman. Jangka waktu pinjaman minimal 12 bulan,
maksimal 48 bulan untuk motor, minimal 12 bulan, maksimal 60 bulan untuk mobil. BPKB kendaraan yang dibeli dijaminkan kepada CU Krida Raharja. Kendaraan wajib diasuransikan dan biaya asuransi menjadi beban anggota. 7. Pinjaman Pagrian. Pinjaman Pagrian adalah pinjaman untuk memfasilitasi anggota CU Krida Raharja untuk memiliki rumah. Pinjaman ini hanya bisa diakses satu kali selama menjadi anggota. Balas jasa pinjaman 10% flat per tahun. Plafon maksimal pinjaman 300 juta rupiah. Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan. Memiliki simpanan multiguna minimal 20% dari pinjaman. Saat pelunasan pinjaman, usia anggota maksimal 70 tahun. Lokasi rumah berada di wilayah pelayanan CU Krida Raharja. 8. Pinjaman Kencana. Pinjaman Kencana adalah pinjaman untuk meningkatkan keaktifan anggota. Balas jasa pinjaman 1% menurun per bulan atau 0,5% flat per bulan. Simpanan yang dijadikan jaminan tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi pinjaman. Jangka waktu pelunasan maksimal 60 bulan. 9. Pinjaman Sebrakan. Pinjaman sebrakan adalah pinjaman jangka pendek untuk peningkatan usaha anggota. Balas jasa pinjaman 1,25% menurun per bulan dengan tenggang waktu pembayaran pokok pinjaman. Memiliki simpanan utama dan simpanan multiguna yang jumlahnya minimal 3 kali angsuran dari pinjaman. Anggota wajib sudah mengikuti pendidikan dasar dan literasi keuangan. Plafon pinjaman maksimal 50 juta rupiah. 10. Pinjaman SCT. Pinjaman SCT adalah pinjaman yang bisa diakses melalui aplikasi SCT Mobile CU Krida Raharja. Balas jasa pinjaman 1% menurun per bulan. Masa pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan. Plafon pinjaman maksimal 80% dari total simpanan saham dan utama dengan besaran maksimal 5 juta rupiah. Verifikasi pinjaman SCT dilakukan melalui video call oleh manajemen. 11. Pinjaman Padanan. Pinjaman padanan adalah pinjaman yang menggunakan simpanan sebagai pembanding. Syarat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga padanan adalah harus memiliki simpanan padanan minimal 50% dari pinjaman yang diajukan. Jika pinjaman yang diajukan melebihi plafon resiko pinjaman, maka diperlukan jaminan tambahan. Berikut kami tampilkan tabel pinjaman padanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk perlindungan keuangan. 1. Asuransi simpanan. Asuransi simpanan adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia dihitung berdasarkan simpanan saham, serta simpanan sukarela lainnya, yaitu simpanan utama dan simpanan agunan yang diikutkan dalam program asuransi simpanan dengan plafon maksimal 100 juta rupiah per anggota. 2. Asuransi pinjaman. Asuransi pinjaman adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia untuk melunasi pinjaman anggota dengan plafon maksimal 300 juta rupiah per anggota. Kredit Union Krida Raharja juga memiliki produk jasa sosial yaitu 1. Dana Rupoyo. Dana Rupoyo adalah dana yang diberikan ke anggota sebagai bentuk solidaritas kesetiakawanan atas anggota yang meninggal dunia. Besaran dana Rupoyo adalah 5 juta rupiah. CU Krida Raharja memiliki produk pendidikan dan pemberdayaan. Di antaranya adalah 1. Pendidikan dasar atau Diksar. Pendidikan dasar yang diberikan adalah pendidikan mengenai nilai-nilai CU yang wajib diikuti oleh anggota. Selain alasan di atas, pendidikan dasar juga merupakan salah satu syarat anggota mengajukan pinjaman. 2. Pendidikan kecakapan keuangan atau financial literasi. Pendidikan kecakapan keuangan atau lebih dikenal dengan financial literasi adalah pendidikan kecakapan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang wajib diikuti oleh anggota. Diharapkan anggota bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. 3. Pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan keterampilan usaha yang diberikan kepada anggota yang berwirausaha. Harapannya adalah agar anggota bisa lebih berdaya dengan adanya tambahan keterampilan yang diberikan. 4. Literasi teknologi.
Literasi teknologi adalah pendidikan tentang teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut kita untuk lebih menguasai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teknologi juga diberikan oleh C. Ukrida Raharja. Terima kasih atas perhatian sedulur. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih. Salam Krido Agawe Raharjo.